Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno ternyata mendapat perhatian khusus dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa AFC akan mengutus tim khusus untuk memantau laga tersebut. Langkah ini cukup mengejutkan, mengingat pertandingan biasanya tidak sampai mendapatkan pengawasan seketat ini. Kehadiran tim pemantau dari AFC menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini terkait dengan isu teknis, keamanan, atau faktor lain yang belum diketahui? Di satu sisi, keputusan AFC ini bisa diartikan sebagai bentuk perhatian lebih terhadap sepak bola Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dan menarik banyak perhatian di level Asia. Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa dipandang sebagai sinyal bahwa AFC ingin memastikan jalannya pertandingan tetap sesuai regulasi. Bisa jadi, ada kekhawatiran tertentu dari pihak AFC terkait penyelenggaraan pertandingan, baik dari segi teknis, keamanan, maupun fair play. Meski sempat membuat PSSI bertanya-tanya, Erick Thohir memilih untuk tetap berpikir positif. Baginya, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dengan adanya pemantauan langsung dari AFC, PSSI bisa sekaligus membuktikan bahwa mereka siap menggelar pertandingan dengan standar tinggi. Bahkan, hal ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi Indonesia dalam menyelenggarakan event-event sepak bola internasional di masa depan. Sadil Ramdhani mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapat panggilan dari Timnas Indonesia untuk laga internasional pada Maret 2025. Pernyataan ini cukup mengejutkan, mengingat performa Sadil di Liga Malaysia tergolong stabil dan ia kerap menjadi andalan di klubnya. Dalam wawancara bersama Harimau Malaya, Sadil dengan santai menjawab bahwa tidak ada kontak dari pihak Timnas Indonesia terkait pemanggilan dirinya. Hal ini tentu memicu pertanyaan di kalangan supporter, apakah pelatih kepala memang sengaja tidak memanggilnya atau ada pertimbangan lain? Meski demikian, Sadil tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan situasi ini. Ia justru menilai bahwa kondisi Timnas Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Sadil mengapresiasi banyaknya pemain muda berbakat yang kini menghiasi skuad Garuda, termasuk mereka yang berkarir di Eropa. Ia menyebut bahwa kehadiran para pemain yang tampil di liga-liga Eropa menjadi contoh baik bagi generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih tinggi. Keputusan pemanggilan pemain tentu menjadi hak penuh tim pelatih, terutama Kluivert yang memiliki kriteria ketat dalam memilih pemain untuk timnas. Dengan semakin banyaknya pemain muda potensial, persaingan untuk masuk skuad Garuda semakin ketat. Bisa jadi, Sadil belum dipanggil karena faktor strategi atau kebutuhan tim yang lebih mengutamakan pemain lain dengan gaya bermain berbeda. Namun, hal ini juga bisa menjadi sinyal bagi Sadil untuk terus bekerja keras dan membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tim nasional. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali menjadi sorotan setelah Lestarindo tiba-tiba menghapus postingan yang menampilkan kondisi terkini rumput stadion tersebut. Hal ini sontak menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama karena sebelumnya publik sempat senang mendengar kabar bahwa PPK GBK telah bekerja sama dengan Lestarindo untuk membenahi rumput SUGBK demi menyambut pertandingan Timnas Indonesia. Namun, hilangnya unggahan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah proyek ini batal atau hanya sekadar miskomunikasi? Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang terkait kondisi lapangan SUGBK. Menurut Arya, PSSI hanyalah penyewa stadion, sehingga mereka tidak bisa ikut campur dalam keputusan yang dibuat oleh pengelola stadion PPK GBK. Ia menganalogikan situasi ini seperti seseorang yang menyewa gedung pernikahan, mereka hanya bisa menggunakan tempatnya tanpa memiliki hak untuk melakukan perubahan besar. Meski begitu, PSSI tetap berharap agar kondisi rumput SUGBK bisa prima saat Timnas Indonesia berlaga pada Maret mendatang. Lebih lanjut, Arya menegaskan bahwa pihak PPK GBK sebenarnya telah memberikan dukungan luar biasa untuk memastikan stadion dalam kondisi terbaik. Namun, ia tidak bisa memastikan alasan di balik penghapusan postingan Lestarindo yang sempat viral di media sosial. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apakah ada kendala dalam proses perawatan atau hanya masalah teknis semata. Kejelasan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab dalam pembenahan rumput SUGBK masih menjadi pertanyaan yang menggantung.
PSSI kembali bergerak cepat dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Eropa. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, keputusan ini diambil karena ketiga pemain saat ini masih aktif membela klub mereka masing-masing. Dengan kondisi kompetisi yang masih berlangsung, membawa mereka ke Indonesia bukanlah opsi yang memungkinkan. Oleh karena itu, PSSI tengah mencari lokasi yang strategis di Eropa agar proses sumpah bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Dengan jadwal padat di liga masing-masing, PSSI harus memastikan bahwa proses administrasi tidak mengganggu karir mereka di klub. Arya menegaskan bahwa pemilihan lokasi masih dalam tahap pencarian, dan kemungkinan tidak akan dilakukan di London seperti saat sumpah oleh Romeni sebelumnya. Pasalnya, lokasi harus disesuaikan agar ketiga pemain bisa berkumpul tanpa mengganggu jadwal mereka. Keputusan ini juga diambil agar mereka bisa segera memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Arya menyebut bahwa setelah resmi menjadi WNI, mereka bisa langsung bergabung dengan skuad Garuda di laga penting tersebut. Ini menjadi langkah strategis bagi PSSI untuk memastikan bahwa naturalisasi berjalan tanpa hambatan dan pemain bisa segera beradaptasi dengan tim. Mengingat ketiga pemain memiliki pengalaman bermain di level tinggi, kehadiran mereka tentu diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Ridwald untuk memperkuat timnas Indonesia tampaknya menghadapi kendala yang lebih besar dibandingkan Marten Pas. Hal ini diungkapkan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa kasus Jairo jauh lebih berat dari yang dialami Pas. Meski tidak merinci secara detail masalah yang dihadapi, Arya memastikan bahwa ada hambatan besar dalam administrasi yang membuat proses ini belum bisa dilanjutkan. Situasi ini tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi supporter yang berharap bisa melihat Ridwald segera mengenakan seragam Garuda. Salah satu dugaan terbesar mengapa naturalisasi Ridwald sulit dilakukan adalah karena ia pernah membela timnas Belanda senior. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang sudah tampil untuk timnas senior suatu negara sebelum usia 21 tahun tidak bisa berpindah federasi. Sayangnya, Ridwald sudah mencatatkan debutnya bersama timnas Belanda pada usia 18 tahun dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Hal ini membuat peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi sangat kecil, kecuali ada pengecualian khusus dari FIFA. Berbeda dengan Jairo, Marten Pas tidak mengalami masalah serupa karena ia hanya bermain untuk timnas Belanda di level junior dan belum pernah memperkuat tim senior dalam laga resmi. Itulah mengapa proses naturalisasi Pas bisa berjalan lebih mudah. Dengan kondisi seperti ini, PSSI tampaknya harus mencari solusi lain jika tetap ingin membawa Ridwald ke dalam skuad Garuda. Namun, jika aturan FIFA tidak bisa ditembus, maka peluangnya untuk bermain di timnas Indonesia bisa dikatakan hampir tertutup. Dengan berbagai tantangan administrasi yang ada, PSSI perlu mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Saat ini, ada beberapa pemain keturunan lain yang berpotensi dinaturalisasi dan bisa menjadi tambahan tenaga bagi skuad Garuda. Ole Romeni dipastikan bakal menjadi penyerang dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi ini memiliki nilai pasar mencapai 22,6 miliar rupiah. Angka ini menjadikannya sebagai striker termahal di skuad Garuda, mengungguli pemain lainnya dengan selisih yang cukup jauh. Kehadirannya tentu diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi lini depan timnas Indonesia yang masih membutuhkan sosok striker tajam dan berpengalaman. Di posisi kedua, ada nama Ragnar Oratmangun yang saat ini bermain untuk FC Dender di Belgia. Penyerang serba bisa ini memiliki nilai pasar sekitar 10,4 miliar rupiah, hampir setengah dari nilai Romeni. Meski begitu, baik Romeni maupun Oratmangun sama-sama memiliki pengalaman bermain di Eropa, yang bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Sementara itu, tiga penyerang muda Indonesia lainnya masih memiliki nilai pasar di bawah 5 miliar rupiah. Namun, hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki potensi. Justru, dengan kehadiran Romeni dan Oratmangun, para penyerang muda ini bisa belajar banyak dari pemain yang sudah terbiasa bermain di liga yang lebih kompetitif. Kompetisi internal di lini serang timnas pun diprediksi akan semakin sengit, yang tentunya bisa berdampak positif bagi performa tim secara keseluruhan.
Dengan statusnya sebagai penyerang termahal di skuad Garuda, ekspektasi terhadap Romeni tentu sangat tinggi. Publik Indonesia berharap ia bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas yang kerap kesulitan mencetak gol dalam laga-laga besar. As you fade